Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hewan di sekitar kita dan mengapa hewan di sekitar kita itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Yuk simak videonya. Ada yang tahu mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Jadi, setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi untuk membantu kelangsungan hidup hewan. Mata digunakan untuk melihat, hidung sebagai indera pembau, mulut atau paruh untuk memasukkan makanan ke tubuh. Kaki berfungsi untuk berjalan, sayap untuk terbang, dan ekor sebagai alat keseimbangan. Beberapa hewan memiliki bagian tubuh yang sama, namun bentuk bagian tubuhnya itu unik. Bentuk bagian tubuh hewan tersebut sesuai dengan fungsinya. Fungsi bagian tubuh hewan itu dipengaruhi oleh cara mereka bergerak, cara mereka makan, cara mencari makan, dan lain sebagainya. Yang pertama, bentuk dan fungsi bagian tubuh cacing. Cacing punya bentuk tubuh yang panjang, lunak, dan terdiri dari banyak ruas. Cacing tidak punya kaki, tapi punya bulu-bulu halus di badannya untuk membantu berjalan di tanah. Bagian tubuh cacing digunakan untuk merasakan jalan dan menggali, sedangkan bagian belakangnya untuk mengeluarkan sisa makanan. Cacing bernafas lewat kulitnya yang selalu basah. Semua bagian tubuh cacing punya tugas masing-masing supaya cacing bisa hidup, bergerak, dan mencari makan di dalam tanah. Yang kedua, bentuk dan fungsi bagian tubuh kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Di kepalanya ada 2 antena untuk merasakan bau, mata majemuk untuk melihat, dan belalai panjang untuk menghisap nektar di bunga. Dan di dada memiliki kaki dan juga 2 pasang sayap. Sayap ini untuk terbang. Nah, kalau bagian perut berisi organ dalam yang penting untuk pencernaan dan bertelur. Semua bagian tubuh ini bekerja sama agar kupu-kupu bisa terbang, makan, dan berkembang biak dengan baik. Yang ketiga, fungsi bagian tubuh ikan. Bagian tubuh ikan itu terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Di kepalanya itu ada mata untuk melihat, mulut untuk makan, dan insang yang dipakai untuk bernafas di dalam air. Di badannya ada sirip-sirip yang membantu ikan berenang dan menjaga keseimbangan. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya agar bisa bergerak dengan cepat. Jadi ikan tidak bernafas dengan paru-paru ya, tidak sama seperti manusia, tapi dengan insang. Yang keempat, bentuk dan fungsi bagian tubuh kata. Kata adalah hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air, makanya disebut sebagai hewan amfibi. Kata memiliki kulit yang licin untuk bernafas saat di air, dan kata memiliki paru-paru digunakan untuk bernafas di darat. Kakinya itu panjang dan kuat, gunanya untuk melompat jauh dan juga berenang. Matanya besar sehingga kata bisa melihat mangsanya dengan jelas. Selain itu, kata juga punya lidah yang panjang dan juga lengket, fungsinya untuk menangkap serangga, misalnya seperti nyamuk dan juga lalat. Yang kelima, bentuk dan fungsi bagian tubuh burung. Burung itu mempunyai paruh yang digunakan untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung itu berbeda-beda. Bentuk paruh burung itu sesuai dengan makanannya. Misalnya, bentuk paruh burung pemakan biji, berukuran pendek, tebal, runcing, dan juga tajam. Fungsinya untuk mengambil dan memecah biji-bijian. Yang selanjutnya itu burung pemakan daging. Misalnya seperti elang. Elang itu mempunyai ciri paruhnya itu melengkung, runcing, dan tajam. Fungsi paruh elang itu adalah untuk mengoyak dan juga mencapik-capik mangsanya. Nah, lalu beberapa burung juga memiliki cakar di kakinya. Fungsi cakar di kaki itu juga berbeda-beda. Misalnya, elang itu menggunakan cakarnya untuk mencengkeram mangsanya. Dan yang selanjutnya itu burung pipit. Burung pipit itu menggunakan cakarnya untuk bertengger di pohon. Terakhir, fungsi bagian tubuh cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Saat merayap di dinding, cicak tidak terjatuh karena kaki cicak memiliki lapisan berupa struktur seperti rambut yang lengket dan tampak seperti guratan-guratan pada telapak kaki. Dengan telapak kaki khusus inilah, cicak
dapat merayap di dinding dan juga di langit-langit tanpa terjatuh. Nah, kalian sudah tahu kan mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Ya, semua itu agar mereka bisa bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.